Shalom, saya Pendeta Jandri Tumanggera akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat dengan terstruktur, terang, dan tuntas melalui program Ini Baru Terang. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita kali ini adalah Cek Realitas. Hubungan pribadi dengan Tuhan akan mengubah segalanya, baik di dunia yang sekarang ataupun dunia yang akan datang. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengetahui kondisi hubungan kita dengan Tuhan? Apakah itu kondisi yang kuat dan indah? Atau itu adalah kondisi yang lama-kelamaan semakin lemah? Atau mungkin bahkan kita sudah berada dalam keadaan suam-suam kuku? Melalui pelajaran Sekolah Sabat kali ini, kita diajak untuk melihat sudah bagaimana kondisi keadaan hubungan kita dengan Tuhan. Dan apa nasihat Alkitab terhadap kondisi tersebut. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada hari, kemudian ada kondisi kita, kemudian ada pemulihan dari Tuhan, dan respon kita. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Kondisi kita. Tuhan mengenal kita karena Dia adalah saksi yang setia, maka semua yang dikatakan Tuhan tentang kita adalah benar dan jujur. Di pelajaran hari Minggu, kondisi kita diberitahukan bahwa kita suam-suam kuku. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki kekurangan sehingga kita berpuas diri. Kita hanya punya waktu sedikit saja bersama dengan Tuhan. Lalu apa pemulihan yang Tuhan tawarkan? Pertama, Tuhan menawarkan emas murni. Kita membutuhkan iman yang sejati. Kemudian Tuhan menawarkan pakaian putih. Ini adalah kebenaran Kristus sendiri yang akan menutupi kita. Karena kebenaran kita sendiri tidak dapat menyelamatkan kita. Kemudian, Tuhan juga menawarkan salep mata. Artinya, Dia ingin kita memiliki pengertian yang jelas tentang kebenaran dan juga pengertian yang jelas tentang keadaan kita yang suam-suam kuku. Lalu kemudian, Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Bahkan hal-hal yang tidak dapat kita sediakan untuk kita sendiri. Lalu, Tuhan menukar kelemahan kita dengan anugerah. Lalu apa respon kita? Kita harus membuat keputusan yang berani untuk keluar dari situasi ini, dari kondisi yang suam-suam kuku ini. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Kita masuk ke pelajaran di hari Senin. Kondisi kita. Kita merasa kaya walaupun sebenarnya kita miskin, kita melarat, buta, dan telanjang. Ini yang menggambarkan keadaan kerohanian kita. Kita merasa bahwa kita tidak kekurangan dan kita merasa kita tidak perlu untuk bertobat. Lalu apa pemulihan yang Tuhan tawarkan? Pertama, Tuhan menegur kita dengan penuh kasih karena memang Dia mengasihi kita. Kemudian Tuhan memberitahu kita apa yang salah. Lalu Tuhan menawarkan hubungan yang kuat dan juga dalam. Kemudian Tuhan mengetuk pintu hati kita dan Dia sabar menunggu kita semua. Lalu apa respon kita? Respon kita adalah kita harus menyadari bahwa ada yang salah di dalam diri kita. Kemudian kita harus membuka hati kita agar Tuhan dapat masuk. Dan kita harus bertobat. Itu fokus pelajaran di hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Kondisi kita. Kita ini apatis. Seolah tidak peduli. Tidak tertarik dengan kebenaran. Kemudian kita lemah dan kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita saat ini. Dengan kondisi kerohanian kita. Apa pemulihan yang Tuhan tawarkan? Pertama, Tuhan memberikan kuasa agar kita dapat menang seperti Yesus juga menang. Kemudian, Tuhan menanti kita, Dia mencari dan Dia menarik kita kepadanya. Inisiatif pertama untuk menolong kita datang dari Tuhan. Kemudian, Tuhan membangun hubungan dengan umat-umatnya, sebagaimana yang terjadi dengan para tokoh-tokoh Alkitab. Terhadap Adam dan Hawa, Tuhan berjalan bersama dengan mereka di dalam taman. Terhadap Henok, Tuhan hidup bergaul dengannya. Terhadap Nuh, Tuhan memberi petunjuk tentang apa yang akan terjadi
dan bagaimana dia dapat selamat. Dengan Abraham, Tuhan memanggilnya keluar dan kemudian memimpinnya ke tanah perjanjian. Kemudian dengan Musa, Tuhan bertemu dengannya dan bahkan Tuhan mengubahkan Musa, wajahnya tampak bersinar. Lalu apa respon kita? Kita harus menerima undangan dari Tuhan. Sebagaimana para tokoh Alkitab menerima undangan untuk memiliki hubungan yang hidup yang terus-menerus dengan Tuhan. Itu fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Kondisi kita. Kita tidak berbuah. Kita menghadapi tantangan dan momen-momen yang menyakitkan. Itulah situasi kita. Apa pemulihan yang dari Tuhan? Tuhan meminta kita untuk tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus artinya kita terhubung dengan Yesus. Seperti pokok anggur. Dialah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus terhubung, menempel agar berbuah. Kemudian tinggal di dalam Yesus artinya kita menuruti seluruh perintahnya. Tinggal di dalam Yesus itu akan membawa sukacita besar. Dan tinggal di dalam Yesus adalah penawar terhadap kondisi Laodikia, yaitu kondisi yang suam-suam kuku. Lalu apa respon kita? Pertama, kita harus merespon kasih Tuhan dengan kembali mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jadi kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama adalah respons karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Itu fokus pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Kondisi kita. Kita terlihat aktif secara liturgikal, akan tetapi kering dan layu secara rohani. Apa pemulihan yang Tuhan tawarkan? Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Peran Roh Kudus diumpamakan seperti getah dalam pohon anggur, membawa nutrisi makanan ke ranting, kemudian ranting akan menghasilkan buah. Sama halnya dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menjadi penghibur kita, Roh Kudus akan menyatakan Yesus kepada kita, menyadarkan kita akan dosa, dan kemudian Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Lalu apa respon kita? Respon kita adalah kita harus membiarkan Roh Kudus untuk mengalir dalam hidup kita. Karena itu yang akan membuat kita berbuah dalam kehidupan ini. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga menolong kita untuk memahami kemana arah pelajaran sekolah sahabat ini. Saya tetap mengingatkan agar kita belajar secara pribadi, membuka Alkitab sebagai sumber utama, dan juga pelajaran sekolah sahabat. Sebagai kesimpulan, Tuhan sudah memberitahu kondisi kita yang sebenarnya. Kita suam-suam kuku, kita lemah dan membutuhkan pertolongan. Dengan kasih Tuhan, Dia menegur kita, Dia memanggil kita, dan mengundang kita untuk memiliki hubungan yang hidup dengannya setiap hari. Hidup rohani yang sejati bukan tentang usaha kita, akan tetapi tentang tinggal di dalam Kristus dan juga membiarkan Roh Kudus untuk mengalir dalam tindakan-tindakan kita. Saat kita membuka hati kita dan merespons kasih Tuhan, hidup kita akan bertumbuh, akan berbuah, dan penuh sukacita sekarang dan sampai pada kekekalan. Ini baru terang.